Menerima laporan dari masyarakat, kami tindak lanjuti dengan mensomasi yang bersangkutan. Dan untuk itu dengan segala kerendahan hati, saya Gilbert Lumoindong memohon maaf untuk segala yang terjadi. Persoalan kamu bukan dengan Farhad Abbas, bukan dengan Pak JK, tapi dengan hukum. Nama pendeta Gilbert Lumoindong belum lama ini telah berhasil membuat gempar seluruh jagat maya. Bermula dari beredar luasnya potongan video khotbah yang dituturkannya, pendeta Gilbert kini ramai mendapat sorotan tajam warganet. Pasalnya, dalam video tersebut, pendeta kelahiran tahun 1966 itu melontarkan ucapan-ucapan yang diduga berbau penistaan agama. Sontak saja, potongan video itu membuat pendeta Gilbert menuai beragam komentar, terutama dari pemeluk agama Islam. Meledaknya polemik yang sensitif itu tentunya menjadi sebuah tamparan keras bagi pendeta Gilbert. Apalagi, laman media sosialnya kini ramai dikunjungi warganet yang menuangkan kekecewaan mereka. Dan nampaknya polemik tersebut menjadi sebuah bahan renungan bagi sang pendeta. Hal itu terbukti dengan aksi-aksi terbaru yang ia lakukan saat ini. Salah satunya adalah membagikan unggahan-unggahan dengan pesan yang menyayat hati lewat media sosialnya. Tak berhenti sampai di situ saja, perasaan bersalah akan ucapannya sampai mendorong pendeta Gilbert Lumoindong untuk melakukan langkah besar, yakni menuturkan secara langsung permintaan maaf yang disampaikannya dengan penuh ketulusan. Pasalnya, pada kesempatan itu, pendeta Gilbert tampil dengan apa adanya dan berbesar hati mengakui menyuarakan permohonan maafnya. Tak main-main, aksi itu dilakukan oleh pendeta Gilbert di kantor pusat salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Majelis Ulama Indonesia. Ia pun berharap permohonan maaf yang ia tuturkan itu dapat menutup buku kelam yang bermula dari kekeliruannya saat menyampaikan khotbah. Dan untuk itu dengan segala kerendahan hati, saya Gilbert Lumoindong memohon maaf untuk segala yang terjadi. Dan kalau ada salah ucap, salah pengertian, salah diksi, dan segala macam salah dalam pembicaraan saya, percakapan saya dalam ceramah saya kepada umat muslim maupun umat lain juga yang merasa terganggu dengan ceramah itu, sekali lagi saya mohon maaf. Dan sekali lagi dari dasar hati saya terdalam, tidak ada niat sama sekali dari saya untuk mendatangkan kerusuhan ini, karena dari hati saya terdalam saya menghargai perbedaan, saya mencintai rekan-rekan saudara mayoritas saya yaitu umat muslim. Dan biarlah ke depannya kita tutup buku kelam kita dan kita maju lagi pada hal-hal yang lebih baik. Kepada yang merasa tersinggung, kecewa, dan marah, izinkan saya datang dengan segala kerendahan hati menyampaikan maaf saya. Dan saya berjanji untuk tidak mendatangkan hal-hal yang menimbulkan polemik di kemudian hari. Sekali lagi minta maaf kepada para jemaah sekalian, para kiai, pimpinan, minta maaf. Terlepas dari kunjungannya ke kantor pusat Majelis Ulama Indonesia, pendeta Gilbert Lumoindong juga sempat menyampaikan permohonan maafnya kepada mantan Presiden Indonesia, yakni Yusuf Kala. Bukan tanpa sebab, aksi itu sendiri didasari dengan sosok Yusuf Kala yang mana menjabat selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia. Menariknya, ketulusan di balik aksi permintaan maaf pendeta Gilbert makin terpampang jelas ketika dirinya membuang jauh-jauh rasa sungkan dan mencium tangan Yusuf Kala sembari menyuarakan permohonan maafnya yang turut disaksikan pula oleh masyarakat banyak serta awak media.
Saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat muslim, saya mohon maaf. Namun sayang, meskipun Pendeta Gilbert kini sudah jungkir balik melakukan beragam aksi untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada umat muslim, tetapi proses hukum tentang polemik tersebut masih berjalan dengan semestinya. Iya, meledaknya polemik ucapan Pendeta Gilbert rupanya juga sampai ke telinga beberapa praktisi hukum yang tersebar luas di negeri ini. Salah satunya adalah pengacara serta mantan suami Nia Daniati, yakni Farhad Abbas. Dan pada tanggal 16 April 2024 lalu, Farhad Abbas telah melaporkan ucapan Pendeta Gilbert tersebut kepada pihak berwajib di Polda Metro Jaya. Dalam kesempatan itu, Farhad pun menegaskan bahwa kesalahan yang diduga dilakukan oleh Pendeta Gilbert tidak dapat dihapuskan begitu saja, hanya dengan meminta maaf dan mencium tangan Yusuf Kala. Kebenaran laporan ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari. Lantas, apa yang membuat Farhad Abbas begitu berapi-api dalam melaporkan Pendeta Gilbert? Serta apa pula pasal yang disangkakan Farhad kepada sang pendeta? Oke, hari ini kita resmi dari LSM Hajar Indonesia Hukum Jamin Rakyat untuk melaporkan Pendeta GL dengan tuduhan sangkaan pasal 156A KUHP, di mana pasal tersebut berbunyi dipidana penjara paling lama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap satu agama yang dianut di Indonesia. Sebagai Ketua Umum LSM, saya membuat laporan pidana, diterima. Pengaman selanjutnya mungkin kena pasal 28 Undang-Undang ITE ayat 2, yaitu menebarkan permusuhan juga, sarah. Nah, oleh karena itu, saya mau fokus di penodaan atau penistaan terhadap agama aja. Ya, harus ada aspek jera gitu. Artinya banyak gitu ya. Kita hargai aja, orang minta maaf itu aja, tapi ini proses. Jalan terus. Dan kepada teman-teman LSM atau lembaga-lembaga, kami cukup mewakili dan tenang aja, kita beri kepercayaan pada polisi, khususnya Polda Metro Jaya untuk mengusut dan menyidik kasus ini. Di sini bukan masalah cium tangan atau minta maaf saja, tapi harus ada satu efek jera yang dimana harus jadi contoh semua orang untuk tidak melakukan atau mengulangi perbuatan yang terjadi. Ini tokoh agama, tokoh besar. Ibaratnya dia adalah pendeta yang dihormati, yang harus menghormati juga. Dan kita perlakukan dengan sama. Persoalan kamu bukan dengan Farhad Abbas, bukan dengan Pak JK, tapi dengan hukum. Ketika hukum sudah menjangkau ini, ya silakan terus. Kita nggak perlu lagi membalas atau menghina agama lain, tapi yang jelas kita serahkan kepada hukum. Rupa-rupanya, Farhad Abbas bukanlah satu-satunya praktisi hukum yang mengambil langkah tegas serupa. Ya, nama-nama seperti Alvin Lim dan Rasman Arif Nasution dikabarkan akan turut pula melakukan pergerakan hukum. Namun berbeda dengan Farhad Abbas, Alvin Lim sendiri tidak memiliki permasalahan dengan apa yang diucapkan oleh Pendeta Gilbert. Namun, ia mempresentasi beberapa pihak yang mengaku keberatan akan hal itu. Menurut pengakuan Alvin Lim, pihak-pihak yang dirasa keberatan dengan ucapan Pendeta Gilbert tidak hanya muncul dari pemeluk agama Islam. Pasalnya, ada pula pemeluk agama Kristen yang merasakan hal serupa. Namun, kasus hukum itu nampak selesai dengan perdamaian. Kala Pendeta Gilbert dengan besar hati membalas somasi terbuka mereka dan menghubungi Alvin secara langsung untuk meminta maaf. Nah, kami sebagai law firm tentu saja menerima laporan dari masyarakat, kami tindak lanjuti dengan mensomasi yang bersangkutan di situ. Jadi kami kirimkan somasi dan juga kami buatkan YouTube somasi terbuka kepada yang bersangkutan, meminta yang bersangkutan untuk meminta maaf dalam 3x24 jam di situ. Kalau tidak minta maaf, maka kami akan melaporkan ke kepolisian menempuh langkah pidana, yaitu Undang-Undang KUHP mengenai pidana penistaan agama. Jadi ada beberapa pihak masyarakat yang keberatan. Saya juga mendapatkan telepon dari rekan saya Rasman Nasution di Medan. Beliau juga mau bikin laporan polisi katanya karena
beberapa korban, yaitu beberapa pihak masyarakat Muslim merasa keberatan dengan apa yang beliau katakan, dan juga ada masyarakat dari Kristen juga yang keberatan juga karena yang beliau katakan ini bukan hanya diduga menistakan agama Islam, tetapi juga menistakan agama Kristen. Ya, ini pendapat dari masyarakat yang melapor ke kami ya sebagai korban. Jadi kami melayangkan somasi pertama, dan pada hari yang sama karena kami lakukan somasi terbuka di Minggu pagi, Minggu sorenya yang bersangkutan sudah menelpon saya dan sudah mengajukan permintaan maaf di sana, dan saya sampaikan kepada para korban, dan para korban yang saya wakili menerima permintaan maaf tersebut dan tidak melanjutkan proses hukum. Yang namanya lawyer ini kita sekali lagi hanya menjalankan kuasa. Kita profesional jalanin kuasa. Nah, karena korban-korban yang saya tangani ini hanya mau yang bersangkutan tuh minta maaf dan kedepannya tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dalam hal di dalam sermon-sermonnya kalau bisa jangan menyinggung tentang agama-agama lain gitu loh. Nah, itu aja yang mereka minta. Jadi mereka nggak ada minta uang atau minta hal-hal tertentu atau apalagi menginginkan yang bersangkutan masuk penjara ya, sebenarnya nggak ada. Dia cuma mau nih yang bersangkutan ini insyaf tahu bahwa yang dia lakukan salah, meminta maaf gitu loh. Jadi kita sebagai kuasa hukum, kalau memang yang memberikan kuasa nggak mau lanjut ya kita juga nggak akan lanjut. Polemik yang tercipta dari ucapan-ucapan Pendeta Gilbert Lumoindong kala berkhotbah memang masih ramai diperbincangkan orang banyak. Buktinya, kini Pendeta Gilbert harus mendapati nasib hukum yang tak menentu akibat laporan dari Farhad Abbas. Namun, di balik kehebohan yang terjadi, Ustadz Dery Sulaiman justru melihat adanya sisi positif dari polemik video khotbah Pendeta Gilbert. Ya, menurut Ustadz Dery, meskipun tidak dilakukan secara langsung, apa yang diucapkan oleh Pendeta Gilbert dapat dimaknai sebagai sebuah sanjungan kepada agama Islam dan para pemeluknya. Pasalnya, pada kesempatan itu, Pendeta Gilbert memang memuji sikap orang Muslim yang begitu taat menjalani ibadah sholat 5 waktu dan begitu menghargai tempat ibadah mereka dengan bersuci sebelum menginjakan kaki ke dalam masjid. Dan yang menariknya lagi, Ustadz Dery bahkan merasa bukan suatu hal yang tidak mungkin bila Pendeta Gilbert nantinya akan memutuskan untuk memeluk agama Islam. Lantas, apa pandangan Ustadz Dery dengan adanya laporan terhadap Pendeta Gilbert? Serta mengapa Ustadz Dery justru tidak menutup kemungkinan bagi Pendeta Gilbert untuk memeluk agama Islam? Kalau aku punya pandangan sendiri Kak, aku tuh memandang video itu bagus gitu loh. Aku nggak memandang video itu sebagai penistaan kalau aku pribadi. Saya bilang wah keren juga Pendeta Gilbert bahas sholat di gereja kan. Dia muji-muji orang Islam tuh bersih, suci, berwudu kan. Islam tuh disiplin, sholatnya 5 waktu sehari semalam. Kalian nih 1 kali seminggu aja ribut gitu. Ya, jadi satu sisi dari ceramah khotbah dia di gereja itu, saya merasa dia sedang menyanjung Islam gitu. Islam itu orangnya sungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, meskipun dia cuma zakat 2,5% itu yang wajib ya, tapi kalau yang sedekah sunnah wakafnya orang Islam banyak yang 50%, bahkan seluruh harta dikorbankan juga banyak. Kalau yang gini Kak, kalau yang tersinggung silakan laporkan. Tentu punya dalil juga, dia memandang dari sudut pandang penistaan agama. Tapi kalau aku memandangnya dari sudut pandang hidayah, yang aku lihat Pendeta Gilbert ini sangat suka dengan Islam gitu loh. Sehingga dia mempelajari Islam, dia tahu cara sholat, cara berwudu, dia tahu zakat 2,5%. Dia malah mengatakan ke jamaahnya, kalian ini sekali seminggu aja susah payah, ngomel-ngomel. Itu orang Islam dia tuh 5 waktu, sendal dilepas masuk masjid, harus bersuci, berwudu. Kan satu sisi dia memuji Islam, itu sudut pandangku ya. Tapi dari cara dia mencium tangan Pak JK, minta maaf semuanya, saya rasa Pak Pendeta Gilbert nggak lama lagi login dia masuk Islam deh, feelingku ya. Mudah-mudahan Pendeta Gilbert benar-benar bisa mempelajari Islam dan bisa juga mempelajari duduk tahiyat akhir, katanya susah kan. Nah, itu mudah aja sebetulnya diajarkan nanti. Boleh nanti saya ajarkan langsung Pendeta Gilbert ya bagaimana cara tahiyat itu. Mudah itu. Katanya susah kan? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya.
Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.